Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu untuk melaksanakan perkuliahan secara online, dimana pada hari ini kita akan membahas materi tentang otoritas jasa keuangan. Oke, saya yakin kita semua sudah banyak yang tahu atau pernah mendengar istilah otoritas jasa keuangan ya, atau OJK, dan bahkan mungkin saya yakin ada sebagian yang sudah memahami tentang otoritas jasa keuangan itu seperti apa. Oke, nanti akan kita bahas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan otoritas jasa keuangan, kemudian tugas serta fungsinya dan juga wewenangnya, termasuk seperti apa kelembagaannya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian otoritas jasa keuangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan otoritas jasa keuangan? Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana ini adalah undang-undang tentang OJK itu sendiri. Di dalamnya sudah didefinisikan mengenai apa itu lembaga otoritas jasa keuangan. Nah, di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwasanya namanya OJK itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bersifat independen dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, ini adalah definisi mengenai otoritas jasa keuangan. Dari definisi tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perdalami lagi, yaitu yang pertama adalah bahwasanya otoritas jasa keuangan itu merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Artinya adalah OJK ini tidak berada di bawah naungan kementerian manapun. Jadi posisinya setara dengan Bank Indonesia ya, atau sama dengan Bank Indonesia. Nah, jadi di dalam menjalankan tugasnya nanti OJK ini langsung akan menyampaikan kinerjanya langsung kepada pemerintah, yaitu kepada Presiden dan DPR ya. Jadi tidak berada di bawah kementerian manapun ya, walaupun dia bergeraknya di bidang keuangan ataupun pengawasan pengaturan keuangan, tapi dia tidak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan ya, melainkan langsung di bawah Presiden dan DPR ya, atau pemerintah. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan pengertian tersebut, OJK ini memiliki tugas yang pertama adalah mengatur lembaga keuangan ya. Jadi dengan adanya OJK ini diharapkan pengaturan dan nanti juga ada pengawasan terhadap lembaga keuangan itu bisa berjalan lebih maksimal lagi ya. Karena memang sebenarnya pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan itu sebenarnya sudah ada ya sebelum adanya OJK. Cuma itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain ya. Seperti misalkan nanti untuk pengaturan dan pengawasan perbankan itu nanti diatur atau diawasi oleh OJK, oleh Bank Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga keuangan yang lainnya juga nanti ada sendiri yang mengawasi dan mengatur ini. Nah itu, jadi secara sederhana OJK ini nanti adalah tugasnya adalah dia mengatur ya. Mengatur ini dalam artinya tadi ya, membuat regulasi, membuat peraturan tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri keuangan ya. Kemudian selanjutnya selain mengatur itu juga melakukan pengawasan. Artinya adalah sejauh mana lembaga keuangan atau industri keuangan yang ada di Indonesia itu dia berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi perlu diawasi gitu ya.
Nah, ini adalah pengertian atau definisi tentang otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait dengan tadi, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya sebenarnya pengaturan dan pengawasan industri keuangan di kita, baik itu sektor perbankan maupun sektor non perbankan, itu sebelum adanya OJK sebenarnya sudah dilakukan ya. Hanya saja lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi pada waktu itu tidak terpusat ya. Misalkan ya, bank perbankan atau sektor industri perbankan itu dulu yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan tersebut itu adalah Bank Indonesia. Sedangkan yang non perbankan seperti misalkan pasar modal, kemudian industri keuangan non bank yang lainnya kayak seperti asuransi dan sebagainya, itu yang ngatur dan yang ngawasi dulu di bawah namanya Kementerian Keuangan ya. Sehingga memang pada waktu itu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan itu memang belum terintegrasi antara satu lembaga dengan yang lembaga yang lain gitu ya, dan belum terfokus atau belum terpusat. Nah, kemudian dengan adanya OJK atau dengan adanya OJK itu ya, sehingga harapannya adalah pengaturan dan pengawasan industri keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan itu harapannya nanti sudah terpusat gitu ya, dan juga terintegrasi, sehingga nanti pengaturan dan pengawasan sektor keuangan atau industri keuangan itu nanti akan bisa lebih maksimal. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kenapa sih kemudian perlu dibentuknya OJK gitu ya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebelum adanya OJK itu kan pengaturan dan pengawasan terutama sektor perbankan itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, yang mana ternyata semakin berjalannya waktu, tugas Bank Indonesia itu pada waktu itu dirasa semakin berat ya. Karena Bank Indonesia juga memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya, yang mana itu sudah sangat berat, apalagi ditambah mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yang mana jumlah perbankan semakin berkembang, semakin banyak jumlahnya, dan semakin kompleks permasalahannya, sehingga menjadikan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan itu menjadi tidak maksimal gitu ya. Untuk itu, agar pengaturan dan pengawasan serta tugas Bank Indonesia itu biar bisa lebih maksimal, maka kemudian perlu ada pembagian tugas ya, di mana tugas pengaturan dan pengawasan untuk sektor perbankan itu dengan hadirnya OJK itu maka kemudian dipindah ke OJK, sehingga Bank Indonesia itu sekarang tinggal fokus untuk melakukan tugasnya yang berkaitan dengan penetapan ataupun melaksanakan kebijakan moneter ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah hadirnya OJK itu juga sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk menyelenggarakan sistem ataupun menyelenggarakan aktivitas industri keuangan yang baik gitu ya, yang mana pemerintah juga belajar dari negara-negara maju lainnya yang ada di dunia, dimana kalau kita lihat negara-negara maju itu peran bank sentral, atau kalau di kita bank sentral yang adalah Bank Indonesia, itu memang bank sentral tersebut tidak memiliki tugas untuk mengatur
dan menguasai sektor perbankan ataupun sektor keuangan gitu ya. Misalkan seperti contohnya kita lihat misalkan ya, ada Australia, kemudian Jepang, Hong Kong, Inggris gitu ya. Itu ternyata mereka, bank sentral mereka itu ternyata tidak mengatur perbankan ya, bahkan bisa dikatakan bank sentral mereka itu tugasnya tunggal, yaitu hanya otoritas moneter atau melaksanakan atau menetapkan kebijakan moneter ya, berkaitan dengan peredaran mata uang, inflasi dan sebagainya ya. Jadi memang di negara-negara maju juga sudah melakukan itu, sehingga memang itu juga menjadi salah satu dasar pemerintah mendirikan OJK ya, meniru negara-negara yang maju yang sudah melakukan itu gitu ya. Nah, mungkin hanya saja di negara maju tersebut namanya bukan OJK ya, tapi nanti namanya mungkin beda-beda, tapi yang jelas sama dengan di kita lah ya, OJK itu ya, secara prinsip gitu ya. Nah itu, nah kemudian ditambah lagi bisnis di sektor keuangan atau industri keuangan itu kan ternyata semakin berkembang, itu kan juga semakin kompleks permasalahannya gitu ya. Sehingga memang kalau pengaturan dan pengawasannya tidak ketat ya, dan juga tidak terpusat ya, maka nanti itu juga menjadi masalah juga ya di dalam proses pengembangan bisnis di sektor industri keuangan gitu ya. Nah misalkan ya, ketika kita bicara tentang industri keuangan sekarang itu kan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa gitu ya. Dulu yang namanya industri keuangan itu hampir didominasi oleh perbankan ya, perbankan atau mungkin kalau dulu juga koperasi gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di lapangan itu model-model industri keuangan atau lembaga-lembaga yang menyediakan jasa di bidang keuangan itu ternyata sudah sangat banyak sekali gitu ya. Ada asuransi, bahkan sekarang ada pasar modal, kemudian ada pasar uang ya, bahkan ada sekarang ada finansial teknologi dan sebagainya gitu ya, yang mana itu menuntut pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat lagi ya. Karena dengan perkembangan sistem keuangan tersebut, maka tentunya di situ juga memungkinkan terjadi yang namanya konglomerasi bisnis ya, hybrid produk yang mungkin bisa di masyarakat juga banyak yang tidak memahami, sehingga dikhawatirkan masyarakat nantinya akan dirugikan ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah regulatori yang juga masih terbatas gitu ya. Belum lagi permasalahan-persoalan lainnya yang ada di sektor keuangan tersebut ya, misalkan moral hazard, artinya karena lembaga keuangan itu merupakan bisnis ya, mesti ada satu dua yang memang kadang secara moral kurang baik gitu ya, sehingga bisa jadi mengakibatkan kerugian kepada para nasabah ya. Kemudian juga persoalan perlindungan konsumen yang juga masih sangat rendah di kita gitu ya. Kemudian juga dibutuhkannya koordinasi lintas sektoral. Nah untuk itu perlu dibentuknya lembaga yang secara mandiri ya, khusus mengatur dan menguasai industri keuangan ya, yaitu dengan adanya sekarang yaitu otoritas jasa keuangan tersebut itu ya. Nah, belum lagi persoalan yang lain ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, seiring dengan perkembangan bisnis itu kan ternyata juga menimbulkan banyak persoalan gitu ya. Apalagi kalau di kita ya, kita sudah banyak pengalaman mengalami kasus-kasus besar ya di sektor industri keuangan ya. Misalkan ketika kita mengalami krisis misalkan ya pada tahun 1998, itu ternyata juga mengakibatkan banyak bank yang harus gulung tikar ya. Akhirnya yang
dirikan adalah masyarakat ya, dan pada waktu itu masyarakat menjadi trauma untuk menaruh uangnya di bank karena takut kalau menyimpan uang di bank nanti justru uangnya akan hilang gitu ya. Itu ya. Kemudian belum lagi setelah krisis pun kita juga beberapa mengalami kasus gitu ya, misalnya kayak kasusnya Bank Senturi ya, yang mana hingga sekarang juga belum selesai ya, masih banyak nasabah yang akhirnya dananya tidak kembali ya, karena bank tersebut kolab, dan kemudian justru ketika diberikan bantuan untuk menyelesaikan bank tersebut malah justru dikorupsi kan gitu ya. Belum lagi kalau sekarang ini yang terbaru adalah terkait dengan kasus asuransi Jiwasraya gitu ya. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus yang pernah kita hadapi di sektor industri keuangan gitu ya. Sehingga memang itu juga yang menjadi dasar pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk mengatur dan menguasai industri keuangan. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan perkembangan OJK itu sendiri. Jadi memang OJK itu dirintis mulai tahun 2011 ya, yang mana pada tahun 2011 itu baru memang sebatas perumusan ataupun pengesahan undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor tadi 21 tahun 2011 ya, tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan sekaligus mulai melakukan transisi tugas ya dari Bank Indonesia ke OJK, dari Kementerian Keuangan ke OJK ya. Nah, kemudian baru pada tahun 2012 sudah mulai berjalan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor industri keuangan ya. Cuma pada waktu itu masih terbatas ya, bertahap ya. Yang masuk radar OJK itu baru perbankan ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian masuk pasar modal, kemudian masuk asuransi ya. Dan bahkan nanti harapannya semua lembaga keuangan termasuk yang non perbankan itu semuanya akan masuk ke dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ya. Itu kemudian selanjutnya ini adalah tugas dan fungsi OJK. Jadi secara umum fungsinya adalah dengan adanya OJK itu diharapkan nanti OJK itu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi harapannya dengan adanya OJK ini, OJK menjadi lembaga yang mampu menciptakan ya penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, baik itu bank maupun non-bank, yang terintegrasi ya. Nah, kemudian untuk tugasnya yang tadi ya, melakukan pengaturan dan juga pengawasan ya. Pengaturan itu ya berarti tadi ya membuat peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga peraturan-peraturan di bawahnya gitu ya. Dan kemudian juga memastikan bahwasanya peraturan itu harus benar-benar dilaksanakan oleh industri keuangan, makanya perlu dilakukan pengawasan. Nah, siapa yang diatur dan diawasi ya? Ya tadi semua industri keuangan sebenarnya ya, baik itu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan yang lainnya, maupun lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Bahkan termasuk sekarang ada fintech pun juga masuk radar pengaturan dan pengawasan dari OJK. Nah, ini tadi sebelumnya yang tadi saya sampaikan ya, ruang lingkup yang menjadi objek pengaturan dan pengawasan OJK adalah ada sektor perbankan, ada sektor pasar modal, ada non perbankan ya. Nah, ini banyak sekali ya, bahkan mungkin ke depan juga saya yakin akan terus berkembang model-model bisnis di sektor industri keuangan ini gitu ya. Nah, untuk kewenangannya adalah ya tentunya di dalam upaya menjalankan tugasnya, OJK tentunya juga memiliki kewenangan ya, yaitu kewenangan pengawasan dan wewenang pengaturan. Wewenang pengaturannya yaitu tadi menetapkan dan menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK ya,
kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan dan sebagainya, gitu ya. Pengawasannya tadi ya, jadi pengawasannya adalah ya mengawasi semua lembaga keuangan itu apakah benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh OJK atau tidak, gitu ya. Nah, karena OJK itu memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi, maka juga OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi apabila OJK menemukan lembaga-lembaga yang diawasinya tersebut melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh OJK. Apa saja sanksinya terhadap lembaga tersebut, ya? Ya, tentunya sanksinya ya dari hal yang terringan sampai yang paling berat. Terringan adalah peringatan tertulis, ya. Ketika peringatan tertulis juga tidak ditindaklanjuti oleh lembaga yang terkait, ya, maka nanti akan bisa juga langsung dikenakan denda, bahkan sampai pada pencabutan izin kegiatan usaha. Makanya kalau teman-teman lihat di websitenya OJK itu banyak sekali ternyata izin usaha industri keuangan yang ada itu dicabut izinnya. Silakan bisa dicek saja di website OJK, ya. Nah, kemudian selanjutnya, selain tugasnya adalah mengatur dan mengawasi industri keuangan, juga untuk mendukung tugas tersebut, maka OJK juga memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aktivitas industri keuangan, gitu ya. Sehingga harapannya masyarakat itu nantinya tidak dirugikan oleh industri-industri keuangan yang ada, ya. Apalagi di kita tingkat literasi masyarakat terhadap industri keuangan itu masih sangat rendah sekali, ya. Ya. Sehingga memang dibutuhkan edukasi pada masyarakat tentang aktivitas industri keuangan, gitu ya. Saya kira belum semuanya masyarakat memahami asuransi, ya. Belum semuanya masyarakat memahami namanya pasar modal, ya. Belum semuanya masyarakat memahami yang namanya finansial teknologi dan sebagainya. Sehingga itu perlu diberikan edukasi pada masyarakat, ya. Sehingga harapannya ketika masyarakat itu mendapatkan tawaran tentang produk-produk tersebut, ya, nanti masyarakat bisa memiliki kecerdasan untuk memilih produk-produk dari industri keuangan yang ditawarkan tersebut, sehingga nanti harapannya masyarakat tidak merasa dirugikan, gitu ya. Makanya banyak sekali program-program edukasi yang dijalankan atau yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan kepada masyarakat, ya. Itu, nah, kemudian, nah ini adalah kelanjutan dari tadi mengenai tugas OJK untuk melakukan edukasi, ya, dan pelindungan konsumen, ya. Jadi upaya pada prinsipnya adalah bagaimana kemudian OJK juga selain memberikan stimulan untuk keberlangsungan industri keuangan, tapi juga memberikan pelindungan terhadap para nasabah ataupun terhadap para konsumen, ya, baik itu yang bersifat preventif maupun represif, gitu ya. Itu. Nah, sehingga harapannya dengan adanya pengaturan dan pengawasan OJK serta edukasi kepada para masyarakat, ya, tentang industri keuangan, harapannya nanti Indonesia itu tingkat inklusi keuangannya itu bagus, ya, dan industri keuangan benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, selain itu juga OJK itu memiliki peran yang sangat penting di dalam sektor keuangan yang ada di Indonesia. Jadi OJK itu merupakan salah satu lembaga yang tergabung dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK, ya, yang mana itu terdiri dari Bank Indonesia, termasuk nanti ada LPS, ya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang LPS, ya. Kemudian juga Kementerian Keuangan, ya. Dari keempat lembaga ini atau institusi ini nanti akan saling bersinergi, ya,
untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan arah kebijakan berkaitan dengan industri keuangan yang ada di Indonesia ini ya. Nah, itu saja materi dari saya. Silakan nanti untuk lebih detailnya apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di forum tanya jawab ataupun forum diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.